Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adivia Aprilia Riswana. Saya mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Kali ini saya membuat sebuah video yang berisikan tentang layanan bimbingan konseling kelompok, yaitu sebuah layanan konseling yang dilaksanakan dengan menggunakan dinamika kelompok. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek konseling kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana perasaannya akhirnya kita sekolah offline lagi setelah kita hampir 2 tahun ya kita sekolah online ya? Iya, Bu. Gimana perasaannya nih? Malas, Bu, karena udah biasa online. Biasa online jadi kayak kenapa harus ke sekolah lagi nih? Harus bangun pagi, harus nyiapin seragam sekolah, harus nyiapin buku-buku dari malam. Iya, gitu ya. benar, Bu. Gak apa-apa, kan memang seperti ini namanya sekolah ya. Gak apa-apa. Oke, udah ada yang kenal belum sama ibu nih? Belum. Sudah, Bu? Oh, Tiwi udah kenal sama ibu ya, Tiwi ya? Kamu belum kenal sama ibu ya? Belum. Oke. Sebelumnya ibu kenalkan kembali lah ya. Perkenalkan nama ibu, Ibu Via. Nah, ibu guru BK di sini. Nah, ya Pak, sekarang kalian lagi yang perkenalan. Kan ibu belum kenal nih sama yang ini. Coba perkenalan dulu. Tiwi juga perkenalan lagi ya? Iya. Baik, Kakak dan Ibu, saya Lili Syamsia, saya kelas 10. Dari PS1. S1 ya, berarti anak muridnya Ibu Lina ya? Iya, ya. Kalau saya perkenalkan deh, Ibu, nama saya Rahma Pertiwi dari kelas IPA 1, kelas 12 IPA 1. Ya, Rahma. Nah, kelas 12 sekarang Rahma ya Rahma? Iya, benar, Bu. Oke. Nah, sekarang kan kita sudah saling mengenal nih. Kalian sudah tahu nama ibu siapa, ibu di sini sebagai apa. Ibu juga sudah tahu nama kalian siapa, kalian dari kelas mana. Kalian udah saling mengenal belum nih sebelumnya? Belum, Bu. Belum ya, karena mas kan kita kemarin kamu masuknya online ya, jadi nggak kenal sama kakak kelasnya. Nggak apa-apa, sekarang bisa kenalan. Ini siapa namanya? Kak Rama dan Kak Rahma. Ini siapa? Lilis. Tapi ibu namanya nggak manggilnya Tiwi. Oh, Nah, Tiwi namanya manggil. Tapi kalau Kak Rahma apa juga ya Tiwi ya? tidak apa-apa. Oke. Nah, kalian dari tahu bahwasanya ada kegiatan di sini dari mana kalian tahu? Kalau dari saya itu taunya dari grup kelas, Bu. Dari grup kelas ya, Iya. Ibu ya. Kalau Lilis Dari ketua kelas, Bu. dari ketua kelas. Nah, kalian tahu nggak kenapa kalian berada di ruangan ini pada hari ini, pada siang hari ini? Karena mau konseling kelompok kan, Bu. Ah, benar, konseling kelompok ya. Tahu nggak konseling kelompok itu apa? Tahu. Coba apa konseling kelompok Lilis? Dari definisinya kan konseling kelompok berarti konseling yang dilakukan satu kelompok gitu, Bu, banyak orang. Oh iya. Kalau Tiwi? Kalau menurut saya, Bu, konseling kelompok itu sebuah layanan konseling yang dengan menggunakan atau menerapkan dinamika kelompok. Oh, benar banget. Sebelumnya udah pernah melakukan konseling kelompok belum? Belum Ya, belum kali pernah ya, iya belum pernah karena ini program baru ya, baru diterapkan juga karena kita kan COVID itu semuanya berubah ketika COVID itu. Oke, jadi bagus nih anak-anak ibu sebagian udah tahu nih, udah tahu banget lagi kalian berdua konseling kelompok itu apa. Jadi benar yang kalian katakan tadi bahwasanya adalah konseling kelompok itu adalah sebuah sesi konseling yang dimana di dalam itu terdapat anggota kelompok yaitu lebih dari 1 orang, 2 orang. Seperti sekarang ini melakukan sebuah sesi konseling dengan menerapkan dinamika kelompok. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan sesi konseling ini selama 15 menit ke depan. Nah, jadi selama 15 menit ke depan itu kita akan melaksanakan proses konseling kelompok di mana nanti kalian akan memaparkan permasalahan kalian apa, terus tuh pemecahan masalahnya seperti apa, nanti solusinya bagaimana, tindak lanjutnya bagaimana. Oke? Paham ya? Paham, Bu. Oke, nah selanjutnya di dalam melaksanakan proses konseling kelompok ini terdapat beberapa asas. Nah, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan asas? Aturan ya, Bu. Aturan bisa. Tiwi, coba apa itu asas? Sebuah aturan yang sudah dicantumkan di satu tempat. Ya, benar. Jadi, ibu akan menjelaskan 3 asas yang akan kita gunakan dalam sesi konseling kita pada siang hari ini. Sebenarnya asasnya ada banyak, cuman ibu jelaskan 3 saja di antaranya karena untuk mempersingkat waktu. Oke. Nah, yang pertama itu ada asas keterbukaan. Di mana asas keterbukaan di sini adalah anak-anak ibu
dalam menjelaskan permasalahannya, dalam menyampaikan permasalahan itu harus seterbuka mungkin, harus sedetail mungkin, harus serinci mungkin. Tidak ada yang boleh ditutup-tutupi ataupun kayak rancu. Nanti kan menyulitkan dalam proses pemberian bantuan. Jadi tidak boleh ditutup-tutupi. Pokoknya diceritakan saja semua permasalahannya. Jangan ada malu, jangan ada takut. Pokoknya diceritakan semuanya dengan gamblang, dengan jelas ya. Nah, selanjutnya adalah asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan di sini adalah anak-anak ibu ini di dalam melaksanakan sesi konseling pada siang hari ini tidak boleh tuh ada unsur paksaan atau unsur dorongan dari orang lain. Harus dari dalam diri sendiri. Lilis datang ke sini pada siang hari ini tidak boleh karena disuruh oleh si A, oleh si B. Tapi memang karena mendapatkan informasi ada konseling kelompok, Lilis datang ke sini dengan niatan Lilis memang ingin berkonsultasi dengan guru BK-nya dengan melakukan sesi konseling kelompok. Begitu juga dengan Tiwi, tidak boleh juga ada paksaan atau dorongan dari pihak manapun. Jadi memang benar-benar murni dari keinginan anak-anak ibu ingin mengikuti konseling pada siang hari ini. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Nah, jadi asas kerahasiaan di sini adalah bahwasanya apapun yang kita bahas di sini, apapun yang akan kita selesaikan permasalahannya di sini itu tidak boleh dibawa keluar. Tidak boleh diceritakan keluar. Nanti misalnya ini sudah selesai kita konseling kita pada pagi siang hari ini, diceritakanlah sama si Lilis nih ke si A, ke si B. Oh, ternyata Kak Tiwi ini punya masalah ini, punya masalah itu. Si Tiwi juga menceritakan ternyata si Lilis ini punya masalah seperti ini, masalah seperti itu. Tidak boleh. Jadi semua permasalahan, semua pembahasan hanya selesai sampai di ruangan ini. Keluar dari ruangan ini sudah tidak boleh ada pembicaraan apapun terkait proses kita pada siang hari ini. Ya benar. Sudah paham nih Bu? Paham. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pada proses konselingnya. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan games. Nah, gamesnya ini adalah dimana ketika ibu bilang 1, kalian bilang aku. Ketika ibu bilang 2, kalian bilang cinta. Ketika ibu bilang 3, kalian bilang diriku sendiri. Oh ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku cinta diriku sendiri. 1, 1. Aku 2, 2. cinta 3, 3. diriku sendiri. 1, Aku 3, diriku sendiri 2. cinta. Oke, tepuk tangan dulu. Udah semangat? Ya. Oke, saat kita siap untuk melaksanakan proses konselingnya ya. Ya. Oke, sebelumnya lagi gini, sebelum kita melaksanakannya prosesnya, ibu ingin tanya sekali lagi, ingin bertanya akan ketersediaan kalian. Pertama dari Prahma, apakah Prahma bersedia melakukan seluruh rangkaian proses sesi konseling pada siang hari ini? Ya Bu, saya bersedia. Tanpa ada paksaan dari orang lain ya Rahma ya? Iya Bu. Memang dari diri Rahma sendiri. Ya. Lilis bagaimana? Sedia. Bersedia ya Lilis ya? Tidak ada paksaan dari siapapun ya Lilis ya? Enggak. Oke. Nah, selanjutnya udah kita tadi sudah Lilis sama Rahma sudah bersedia untuk menceritakan permasalahannya, mengikuti semua prosedur yang akan dijalani nanti. Nah, sekarang Ibu persilahkan kepada kalian untuk memaparkan permasalahannya. Pertama dari Rahma ya, boleh Rahma. Jadi begini Bu, karena kan saya di kelas 11 tiba-tiba sudah masuk COVID. Iya. Masuk COVID. Jadi saya langsung disuruh sama pihak sekolah, kepala sekolah untuk belajar dari rumah. Online kan Bu sistemnya. Nah, tiba-tiba pas naik kelas 12 saya disuruh masuk offline. Di situ selama satu tahun itu, satu tahun penuh itu saya setengah tahun itu saya merasakan tidak bisa fokus Bu dalam belajar online. Jadi saya padahal kan Bu ya harusnya saya di situ mencari jati diri saya kan Bu waktu SMA, tetapi di situ saya jadi stuck gitu Bu, stuck di rumah aja, terus nggak ada ngapa-ngapain, nggak boleh keluar juga kan Bu. Di situ saya cuma cari-cari online, kadang juga saya cuma buka HP, scroll sosmed gitu kan Bu. Saya mencoba cari-cari juga bagaimana cara untuk UTBK yang benar, belajar UTBK untuk SBM. Terus saya di situ bingung Bu, saya bingung saya mau pilih jurusan apa, dan saya juga punya target yang sudah tinggi sebenarnya Bu. Misalnya saya mau masuk UI gitu Bu ya.
mau masuk UI terus mau ngambil jurusan apa itu saya belum tahu Bu, karena juga dari pelajaran-pelajaran yang saya ikutin selama online itu saya banyak tidak nyangkut, banyak yang tidak paham gitu Bu. Jadi kendala saya mungkin di situ ya Bu ya, tidak tahu saya harus kemana setelah saya selesai dari SMA ini. Oke, berarti permasalahan Tiwi adalah Tiwi masih kebingungan ini setelah tamat SMA mau melanjutkan. Oke, selanjutnya permasalahan Lilis nih, dipersilakan. Jadi gini Bu, kan kemarin kan saya kan sekarang udah semester 1 nih, semester 2. Semester 1 tuh full online kan. Jadi belajarnya tuh kadang gurunya cuma kasih materi, habis itu baru kasih tugas. Jarang dijelaskan. Kalau misalnya online, offline kan dijelaskan kan. Jadi saya kurang paham, jadi kurang nyambung gitu Bu kalau semester 2 ini offline gitu. Jadi kayak gimana ya? Jadi Lilis kesimpulannya kesulitan belajar karena metode pembelajaran dari guru yang lebih banyak memberikan materi daripada menjelaskan gitu ya. Iya. Oke. Nah, kan tadi Rahma sudah memaparkan permasalahannya. Terus Lilis juga sudah. Oke, tadi kan Lilis dan Rahma sudah memaparkan permasalahannya seperti apa. Nah, kesimpulannya permasalahan Rahma adalah kebingungan ketika kelas 3 ini mau kuliah di mana. Sudah tahu tempat kuliah tapi mau jurusan apa karena masih kurang persiapan gitu ya Rahma ya. Dan kurangi informasi ya Rahma. Iya, Kalau Lilis karena kesulitan untuk mengikuti metode pembelajaran guru yang lebih banyak memberikan materi daripada menjelaskan begitu. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin tanyakan kembali pada kalian, permasalahan siapa nih kira-kira yang perlu kita bahas terlebih dahulu? Tiwi, Kak Tiwi. Nah, permasalahan Tiwi gimana? Tiwi setuju Tiwi? Setuju Bu. Jadi setuju ya permasalahan Tiwi yang bakal diselesaikan? Ya. Oke. Sekarang Ibu persilakan kepada Lilis untuk memberikan saran, masukan, atau pendapat. Oke, nah sekarang kita sepakat untuk mengangkat bahwasanya yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah permasalahan dari Rahma Tiwi atau Kak Tiwi. Nah, coba Tiwi dipaparkan kembali secara terbuka, secara detail permasalahan yang sebenarnya sedang Tiwi alami. Oke. Jadi gini dari Lilis, permasalahan kakak itu teman-teman kakak tuh udah pada nanya nih, Tiwi mau ambil jurusan apa? Tiwi mau ambil jurusan apa gitu kan? Mau kuliah di mana? Sedangkan Tiwi aja nih, Kak Tiwi aja nih belum ada mencari apa yang menjadi kesenangan dan apa yang menjadi passion Kak Tiwi untuk diletak di mana gitu, untuk di jurusan mana. Jadi mungkin Lilis ada yang bisa dikasihkan, ada saran mungkin untuk kakak biar kakak bisa berpikir lebih jernih lagi nih mau kemana gitu. Sedangkan pembelajaran saja kakak ikutin tidak terlalu fokus gitu, karena juga guru-gurunya itu menjelaskan seperti tidak aktif gitu. Coba Lilis ada pendapatnya atau saran? Mau nanya, kakak suka pelajaran apa? Biologi sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya suka biologi ya, menurut saya itu kayak kan kita kan pasti lebih senang belajar kalau apa yang kita suka kan. Nah, menurut saya tuh kakak coba cari apa-apa aja jurusan yang mengenai dengan biologi gitu, terus apa aja. Nah, terus kakak saringlah cari tahu tentang jurusan itu kan karena biologi suka jadi enak gitu jalaninnya gitu mungkin Kak. Terus juga selain biologi apa lagi? Kimia. Kimia boleh juga tuh Kak, kan biokimia boleh, atau yang berkaitan dengan kimia, jurusan-jurusan apa mungkin. Nah kan bisa juga cari yang tadi kayak jurusan yang berkaitan dengan kimia mungkin ya Kak ya. Tapi emang susah sih kan kalau misalnya kita sekolah, tapi walaupun misalnya kita suka biologi tapi kalau misalnya nggak diterangkan
agak susah paham kan. Iya betul tuh deh. Kan ini kan tinggal 1 semester lagi kan Kak. Mungkin bisa nggak sama-sama kita cari nggak caranya untuk belajarnya gimana lagi. Oke, tadi kan Tiwi sudah memaparkan permasalahannya bagaimana, permasalahannya apa, dan juga Lili sudah memberikan pendapatnya, memberikan sarannya, dan sedikit masukan tadi ya. Nah jadi banyak yang dibilang Lili tadi benar, harus kamu terapkan. Nah sekarang Ibu ingin bertanya sama kamu sudah tahu belum apa yang akan kamu lakukan ke depannya setelah kamu bercerita dan kamu mendapatkan solusi-solusi, masukan-masukan, kamu ke depannya mau seperti apa? Mungkin saya akan lebih mencari informasi mengenai jurusan yang akan saya pilih sesuai dengan pelajaran yang saya suka sih. Benar. Nah, jadi kamu sudah tahu nih kedepannya kamu mau seperti apa. Nah, Ibu ingin memberikan kamu tugas, yaitu tugasnya adalah pada kita kan pertemuan ini kan akan ada continue-nya, akan ada tindak lanjutnya nanti di pertemuan kedua. Nah, di pertemuan minggu depan itu Ibu harus sudah tahu dan dapat hasil nih dari hasil konseling pada hari ini, yaitu kamu harus sudah tahu kamu mau mengambil jurusan apa, mau kuliah di mana. Perihal informasi kamu bisa mencarinya di website kampus terkait, bertanya sama teman-teman sekelas kamu, atau bertanya ke guru BK juga sangat dianjurkan. Terus kalau Ibu tidak salah lihat di depan itu, di mading depan itu sering sekali ditempel poster-poster mengenai jalur-jalur untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, kamu bisa mencari informasi dari manapun, apalagi sekarang zamannya sudah sangat canggih, sudah ada gadget, kamu sambil rebahan, asal kamu punya kuota, kamu bisa mengakses mau dari perguruan tinggi yang di pedalaman sampai yang di luar negeri sekalipun bisa kamu akses. Oke, jadi sudah tahu ya Tiwi ya, apa yang akan Tiwi lakukan begitu ke depannya ya. Berarti tugasnya Tiwi sudah tahu apa tadi coba? Cari-cari info mengenai itu tadi, baca-baca, searching yang berguna untuk melanjutkan studi saya. Oke, bagus. Ya, jadi permasalahan Tiwi sudah menemukan jalan keluarnya, akan kita tindak lanjuti pada pertemuan selanjutnya. Nah sekarang karena masih ada waktu nih, jadi kita akan menyelesaikan juga permasalahan dari Lilis. Nah coba sekarang Tiwi diberikan pendapatnya, diberikan sarannya untuk Lilis. Nah sebelum itu Lilis harus berceritakan dulu secara detail, secara terbuka tentang permasalahan. Silakan. Oke. Nah jadi dia kan kemarin semester 1 kan saya itu online. Nah tapi kan seperti yang kita ketahui kan kalau misalnya online tuh gurunya cuma kebanyakan kasih materi, misalnya kasih materi ini ya buka buku paket halaman segini dibaca, nanti kerjain tugas halaman segini misalnya gitu. Nah, jadi apalagi matematika, kalau kalau tidak secara langsung saya ibunya buat video aja misalnya, kan kurang tempat untuk nanya kan. Kalau misalnya secara langsung kan bisa langsung nanya kan. Nah jadi kurang paham, jadi sekedarnya aja. Terus kalau buat tugas ya udah yang penting buat, dan juga nggak nyambung gitu, paham nggak paham. Terus ujian juga ya karena online ya udah santai-santai aja gitu. Nah terus nggak bisa nyambung ke semester 2 itu gimana ya cara belajarnya gitu lagi. Jadi nih permasalahan kakak dulu gitu juga nih waktu awal-awal online. Jadi kalau dulu itu kami merencanakan buat kerja kelompok gitu. Jadi kita tuh ada belajar kelompok, ya ada belajar kelompoknya. Itu kita harus sering rundingkan dulu sama teman-teman kita juga siapa yang mau belajar bareng-bareng gitu. Terus itu juga kalau ibu tuh kasih materi, coba kamu catat yang penting-pentingnya. Kamu inisiatif buat nyatat ringkas apa yang ibu tuh kasih ke kamu, materi apa aja yang ibu tuh kasih, itu yang harus kamu catat. Terus itu kamu juga harus banyak cari tahu lagi nih sama teman-teman juga, saling tanya, saling sharing. Ini gimana ya cara menyelesaikannya, kita cari ya dulu di buku ini, tadi ibu tuh ada ngasih tahu di buku halaman sekian, kita disuruh baca yang ini, mungkin ada di situ jawabannya, nanti kita rumuskan bareng-bareng gitu, kita diskusi bareng-bareng di situ. Jadi menurut kakak, kamu untuk melanjutkan semester 2 ini mungkin kamu perlu mencatat
apa aja yang perlu kamu catat untuk di semester 2 ini, kamu siapkan segala sesuatunya dengan matang gitu. Dan bisa juga saling tanya-tanya sama teman-teman kamu, sama kelompok belajar kamu juga gitu. Gitu sih menurut kakak. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Oh iya juga ya, coba nanti saya coba ya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan sama Lilis permasalahannya apa, dan sudah diberikan juga nih solusinya oleh Kak Rahma Pertiwi, karena Rahma Pertiwi pasti pengalamannya dulu kan waktu masih kelas 1 sampai kelas 2 itu pasti setiap siswa itu pasti punya pengalaman seperti itu. Nah, jadi Lilis kedepannya mau seperti apa? Sudah tahu atau tidak nih apa yang akan Lilis lakukan ke depannya? Udah, jadi nanti berarti sebelum misalnya malamnya sebelum besok ada pelajaran ini, berarti saya buka buku lah dulu ya, baca dulu sebelum ini kan, baca terus ucapan yang penting. Nanti kalau misalnya nggak tahu tanya sama teman dulu, teman-teman, terus adain kayak belajar kelompok gitu ya. Benar. Nah, oke. Kan tadi Lilis sudah tahu nih apa sih solusinya untuk permasalahan di Lilis gitu kan. Nah, ibu pun akan seperti tadi kan ibu kasih tugas untuk Kak Tiwi tadi untuk ditindaklanjuti di pertemuan selanjutnya. Nah, Lilis juga ibu kasih tugas itu, Lilis harus dengan metode mencatat. Jadi seperti yang Kak Tiwi bilang tadi, harus mencatat memang poin-poin yang ini penting nih yang harus diingat begitu. Nah, nanti dengan metode itu ibu ingin tahu nih hasilnya di pertemuan selanjutnya. Bagaimana, adakah kemajuan ataupun masih seperti saja. Kalau misalnya tidak ada kemajuan, kita cari metode lain lagi, kita benahi lagi metodenya. Nah, kalau ada perubahan dari pola belajar Lilis, pemahaman Lilis, berarti itu bisa kita terus lanjutkan gitu ya. Oke, tadi sudah semuanya sudah memaparkan permasalahannya, sudah mendapatkan solusinya juga, alhamdulillah. Nah, pada hakikatnya semua itu kembali kepada diri kita sendiri gitu ya. Apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi itu tuh harus kita kontrol. Maksudnya itu ya, semua tuh terjadi karena keinginan kita ataupun kemauan kita begitu kan. Jadi semua hal-hal buruk, semua yang rasa menurut anak-anak ibu buruk, menurut anak-anak ibu tidak memberikan dampak yang positif, itu dibuang, digantikan dengan yang memberikan dampak positif, dengan perilaku yang positif seperti tadi. Seperti mulai mencari informasi tentang info perkuliahan, mulai mencatat hal-hal penting ketika pelajaran sekolah, begitu ya. Nah, nanti akan kalian rasakan sendiri itu, dampak-dampak positifnya akan kalian rasakan sendiri. Oke? Paham ya? Paham, Bu. Jadi terpecahkan ya ini permasalahannya. Nah, kita kan ada kelanjutannya pertemuan ini. Kira-kira anak-anak ibu kapan nih bisa untuk melakukan sesi konseling yang pertemuan yang kedua? Ya hari Jumat depan lah Bu. Jumat depan di jam yang sama? Iya. Siang ya juga ya, jam 10 ya. Oke, berarti minggu depan, tepatnya hari Jumat jam 10, kita berkumpul lagi di ruangan ini untuk menindaklanjuti hasil dari proses kalian tadi, tugas-tugas yang diberikan tadi, harus ada hasilnya begitu kan, supaya bisa kita evaluasi gitu. Oke. Nah, baik ya, Ibu ingin berterima kasih atas partisipasi kalian untuk mengikuti sesi konseling kelompok pada siang hari ini. Semoga semuanya bermanfaat dan memberikan kebaikan untuk kita semua. Ya, lebih dan kurang Ibu mohon maaf jika ada salah kata ataupun ketidakpuasan kalian dalam melaksanakan sesi konseling ini. Oke, semoga bertemu dan selamat berjumpa kembali minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.